Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Khairunisa. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Kota Medan. Saya ingin mengumpulkan tugas praktik mata kuliah Tahsin sesi 4, yaitu membaca Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157 dan serta penjelasan dari hukum mim sukun dan juga contohnya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah hukum dari mim sukun. Mim sukun itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mimi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar dan syafawi artinya bibir. Nah, ikhfa syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca samar-samar. Ya, untuk pengucapannya, cara mengucapkannya itu disamarkan di antara kedua bibir kita. Nah, untuk cara membacanya itu ada 2 cara. Yang pertama, cara itbaq, dan yang kedua adalah cara furjah. Nah, yang pertama, itbaq itu adalah merapatkan kedua bibir kita secara sempurna tanpa ada celah. Dan yang kedua adalah cara furjah, yaitu memberi sedikit rongga, tapi sedikit saja celah, seperti meletakkan selembar kertas di antara bibir kita. Untuk contoh dari itbaq itu saya akan bacakan. Fa'idahum bisahirah wa ma sahibukum bimajnun. Fa'idahum bisahirah. Nah, jadi sedikit ditahan sebanyak 2 harokat pada kata mim sukun yang bertemu dengan huruf ba tersebut. Ya, jadi dirapatkan. Atau cara yang kedua adalah memberikan rongga setipis atau seperti selembar kertas yang diletakkan di antara kedua bibir. Nah, cara membacanya adalah fa'idahum bisahirah wa ma sahibukum bimajnun. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah idgham mimi. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan antara huruf yang satu dengan yang satunya. Dan mimi itu menunjukkan mim bertemu dengan mim, ya. Nah, di sini cara membacanya dia ditahan dan didengungkan. Nah, saya bacakan contohnya. Lahum ma yattaqun, lakum ma sa'altum, lakum ma sa'altum. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu artinya idhar jelas dan syafawi bibir. Jadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dia dibaca jelas. Nah, cara membacanya itu seperti biasa, tidak boleh dilamain atau diperlambat gitu ya cara membacanya. Jadi seperti biasa saja. Saya bacakan contohnya. Ba'dahum darajat ma wallahum an qiblatihim. Saya ulangin. Ba'dahum darajat ma wallahum an qiblatihim. Nah, seperti itu ya untuk contoh dari idhar syafawi. Langsung saja saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 156.
sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati ma yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ulaika humul muflihun. Nah, jadi saya akan memberikan contoh dari hukum mim sukun yang terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Nah, bisa kita lihat pada ayat 156, walladzina hum biayatina yu'minun. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca dengan samar dan ditahan sepanjang 2 harokat, dan ini adalah contoh dari ikhfa syafawi karena dia disamarkan cara membacanya. Lanjut yang kedua, contoh dari ikhfa syafawi, yaitu ya'muruhum bil ma'ruf, ya, itu contoh dari ikhfa syafawi juga. Dan yang ketiga ini saya temukan contoh dari idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ini termasuk contoh dari idhar syafawi, yaitu wa yada'u 'anhum israhum. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk contoh dari hukum mim sukun yang terdapat pada
Quran surah Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam bacaan saya. Mohon dikoreksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.